Perkenalkan, nama saya Nikensari Bordamanik, NPM 2205370010, jurusan Pendidikan Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, Universitas Metodis Indonesia. Adapun tujuan video saya kali ini yaitu untuk memenuhi mata kuliah dari perkembangan peserta didik. Di sini saya akan memaparkan penjelasan mengenai perkembangan dan pertumbuhan pada anak balita dan anak prasekolah. Di mana kita tahu, anak merupakan aset masa depan sebuah negara. Oleh karena itu, penting untuk mempersiapkan anak untuk menjadi penerus bangsa yang gemilang. Pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi aspek yang penting dalam mengoptimalkan proses tersebut. Masih banyak masyarakat yang menyamakan antara pertumbuhan dan perkembangan, padahal keduanya merupakan hal yang berbeda. Pertumbuhan merupakan peningkatan ukuran tubuh seperti berat badan dan tinggi badan. Faktanya, masih banyak anak di Indonesia yang mengalami gangguan pertumbuhan seperti kondisi anak yang pendek dan mengalami kekurangan gizi yang baik. Sedangkan perkembangan merupakan pematangan posisi tubuh anak yang dapat dilihat dalam aspek gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa serta sosialisasi dan kemandirian. Nah, pada saat ini masih banyak mitos yang berkembang di masyarakat mengenai perkembangan seperti bayi laki-laki lebih cepat berjalan sedangkan bayi perempuan lebih cepat berbicara. Ada juga mitos lainnya, jika bayi mengalami keterlambatan bicara, orang tua tidak perlu khawatir karena suatu saat pasti akan bicara. Kedua hal tersebut salah. Karena kesalahan persepsi itu, banyak orang tua yang mengabaikan perkembangan anak, dan faktanya, 1 dari 6 anak di seluruh dunia mengalami gangguan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan hal yang saling berkaitan. Banyak hal yang dapat mempengaruhi keduanya antara lain nutrisi, pengetahuan orang tua, penyakit yang diderita anak, kemiskinan, sanitasi, dan lingkungan. Perkembangan pada anak usia 1 tahun. Secara garis besar, balita usia 1 tahun sudah memiliki kemampuan berdiri sendiri, tapi belum terlalu lama. Berguling, mengatakan keinginannya dengan cara menangis, muncul berbicara dengan bahasa bayi tapi tidak dengan jelas, melambaikan tangan, makan sendiri walaupun masih berantakan, berpindah posisi, berguling-guling, dan banyak lagi. Nah, disinilah peran orang tua sangatlah penting untuk selalu ada di samping anak, karena anak belum mampu bertumpu, duduk, dan berdiri sendiri. Anak juga dapat meniru hal-hal lain seperti melambaikan tangan, memegang kepala, memegang perut, memegang telinga, dan lain sebagainya. Nah, selanjutnya perkembangan anak pada usia 2 tahun, di mana pada usia ini anak sudah mampu melompat, melempar, mulai memegang sesuatu dengan jelas, mengucapkan nama teman, menunjuk atau mengucap gambar yang dia lihat, memegang sesuatu yang ada di sekitarnya. Selanjutnya, perkembangan balita usia 3 tahun, di mana di usia anak 3 tahun sudah dapat melompat, mengangkat kaki, menyeimbangkan tubuh, menyentuh jenis warna, menghitung 1-10, mulai mengenal kata ayah dan ibu, dan lain sebagainya. Coretan anak semakin jelas, semakin pintar, dan semakin bisa sendiri tanpa bantuan orang lain. Selanjutnya, perkembangan anak pada usia 4 tahun. Dalam usia 4 tahun, anak sudah mampu menyiapkan sendiri seperti roti dan susu, memakai pakaian, menyikat gigi tanpa bantuan orang tua, menggambar, meniru gambar teman, menyebutkan 1 sampai dengan 10, menceritakan kisah apa yang ia dengar maupun yang ia lihat. Selanjutnya, perkembangan anak usia 5 tahun. Nah, dalam usia anak 5 tahun, anak sudah mampu melompat, memanjat, mengangkat 1 kaki dalam waktu beberapa detik, memakai sendok dan garpu sendiri, mengulang cerita yang ia dengar, menunjuk,
dan mengucapkan sesuatu sudah lebih jelas. Dalam perkembangan dan pertumbuhan anak, peran orang tua, masyarakat, dan lingkungan itu sangatlah berpengaruh, di mana anak-anak bertumbuh dewasa. Seiring berjalannya waktu, ia akan meniru apa yang ia lihat. Maka dari itu, kita sebagai orang-orang di sekeliling anak-anak, kita tidak boleh menunjukkan hal-hal yang tidak baik yang akan dicontoh oleh si anak. Seperti kita tidak boleh berkata keras ataupun mengangkat tangan kita, karena suatu saat itu akan menjadi ingatan dan akan dibuat oleh si anak. Nah, di sini juga anak sangat membutuhkan interaksi langsung dengan orang tua ataupun lingkungannya. Contohnya, orang tua lebih banyak berbicara dengan anak karena itu sangat berpengaruh untuk proses berbicara anak lebih cepat untuk kedepannya. Nah, di sini juga anak membutuhkan perhatian yang lebih. Dia sangat suka mencari perhatian kepada orang-orang di sekelilingnya. Dia suka sekali mencari perhatian seperti dengan menangis ataupun lain sebagainya. Demikianlah yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya